Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Pak Renca dari Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Yaman. Dulu, daerah ini sangat tertinggal, namun kini sudah maju dan berkembang. Salah satu kuncinya adalah karena Kabupaten Yaman memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Salah satu tahapan penting untuk menghasilkan RDTR adalah pemberian persetujuan substansi atau Persub dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Proses pengajuan Persub ternyata tidak sulit loh. Ada 6 tahapan yang harus dilalui, yaitu praloket. Pada tahap ini, Subdit terkait akan melakukan pengecekan muatan substansi terhadap dokumen Persub yang diajukan oleh Pemda, yaitu 1. Kelengkapan dokumen administrasi dan validasi keabsahannya. 2. Konsistensi vertikal dengan rencana tata ruang di atasnya. 3. Evaluasi 5 muatan strategis, antara lain kesesuaian rencana tata ruang dengan proyek strategis nasional, kehutanan, pertanian, mitigasi bencana, dan ruang terbuka hijau. 4. Konsistensi antara batang tubuh dengan peta dalam format subfile. 5. Kesesuaian nomenklatur terhadap Permen ATR BPN tentang basis data. Dan 6. Uji titik antara kegiatan dengan peta, agar RDTR dapat masuk ke dalam sistem yang terintegrasi. Setelah dicek, Subdit terkait akan membahasnya bersama Pemda, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah dokumen risalah pembahasan. Jika sudah sesuai, Subdit terkait dan Pemda wajib melakukan evaluasi dan klarifikasi materi sebelum masuk ke loket. Loket. Setelah evaluasi dan klarifikasi materi, Subdit terkait mendampingi Pemda menyerahkan seluruh dokumen administrasi kepada petugas loket. Apabila sudah lengkap, koordinator tim loket akan menyampaikan nota dinas kepada Kepala Subdit terkait penyampaian surat permohonan persetujuan substansi. Pralinsek. Pada tahap ini, Subdit terkait dan Pemda perlu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk rapat koordinasi lintas sektor, seperti menetapkan tanggal pelaksanaan, menyiapkan administrasi, dan mengkonfirmasi kehadiran Bupati atau Wali Kota beserta jajarannya, serta konfirmasi kehadiran kementerian lembaga. Lintas sektor. Tahap ini merupakan rapat koordinasi lintas sektor yang membahas kesesuaian materi dan informasi spasial RDTR terhadap peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional. Hasilnya dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan notulensi, masukan tertulis kementerian lembaga, peta struktur ruang, peta pola ruang, peta sub BWP prioritas, dan matriks ITBX yang ditandatangani oleh kementerian lembaga. Pasca Linsek. Pada tahap ini, Pemda melakukan perbaikan materi sesuai berita acara hasil rapat koordinasi lintas sektor dengan waktu 10 hari kerja. Apabila selesai diperbaiki, Subdit terkait akan melakukan pengecekan dan membahasnya bersama Pemda. Jika sudah sesuai, Pemda dapat melengkapi dokumen Persub sesuai peraturan Menteri ATR BPN tentang pedoman persetujuan substansi. Pemberkasan persetujuan substansi. Pada tahap ini, Pemda wajib memastikan bahwa seluruh dokumen Persub yang dipersyaratkan sudah lengkap. Setelah seluruh proses telah dilewati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemda akan mendapatkan surat persetujuan substansi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ingat ya Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Bupati atau Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR paling lama 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Apabila Bupati atau Wali Kota tidak menetapkan RDTR dalam waktu 1 bulan, maka RDTR akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tata ruang, pintu masuk terbaik bagi investasi menuju negeri makmur, adil, dan sejahtera.